Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal UN, soal SBMPTN, UM-UGM, SIMA UI pada sub pokok bahasan jumlah dan selisih sudut. Ya, ini perlu kalian ketahui. Bagaimanakah cara menyelesaikan soal SBMPTN, UM-UGM, SIMA UI, jumlah dan selisih sudut agar kalian lebih siap lebih awal dan mengetahui bagaimanakah gambaran soal-soal SBMPTN, UM-UGM, dan SIMA UI. Jadi penting untuk kalian simak sebagai persiapan menghadapi SBMPTN maupun UM-UGM maupun SIMA UI yang dalam hal ini yang saya bahas adalah jumlah dan selisih sudut. Ya. Yang dimaksud dengan jumlah dan selisih sudut seperti nampak pada layar sebelah kiri, itu ada A dan B. A itu sudut dan B itu sudut. Kalau A plus B itu berarti jumlah sudut. Kalau A min B itu adalah selisih sudut. Nah, rumus-rumus yang terlibat nanti dalam menyelesaikan soal-soal ini adalah ada 6 rumus pokok, 6 rumus pokok. Dan nanti akan ada rumus-rumus lain yang akan terlibat, yaitu rumus-rumus trigonometri pada kelas 10, ya, di kelas 10. Ya. Ini adalah rumus-rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, bagaimana soalnya? Seperti ini soal yang pertama seperti itu. Jadi ini merupakan soal UN tahun 2006. Itu. Di situ diketahui cos X min Y sama dengan 4/5. Kemudian sin X dikalikan sin Y sama dengan 3/10. Sementara yang ditanyakan adalah tangen X dikalikan tangen Y. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan soal ini? Dan rumus apa yang terlibat dalam menyelesaikan rumus ini? Nah, maka yang cocok dengan persoalan tadi adalah rumus yang kedua. Yaitu kalau ada cos A dikurangi B, maka sama dengan cos A dikalikan cos B ditambah sin A dikalikan sin B. Nah, itu rumus yang kedua. Yang cocok itu adalah rumus yang kedua ini. Nah, rumus yang kedua. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Simak penjelasan saya berikut ini. Nah, ini misalnya. Di situ bahwa diketahui cos X dikurangi Y sama dengan 4/5. Yang pertama itu bahwa cos X min Y itu sama dengan cos X dikalikan cos Y ditambah sin X dikalikan sin Y. Nah, cos X min Y itu di situ diketahui sama dengan 4/5. Nah, ini cos X dikalikan cos Y itu. Sementara nilai sin X dikalikan sin Y itu sama dengan 3/10. Berarti ini sama dengan 3/10. Cos X min Y sama dengan 4/5. Dari mana? Dari diketahui di soal. Sementara sin X dikalikan sin Y sama dengan 3/10. Dari mana? Diketahui di soal. Nah, sehingga nanti cos X dikalikan cos Y itu nanti sama dengan 4/5 dikurangi 3/10. Nah, itu.
Berarti nanti nilai cos X dikalikan cos Y, 4/5 dikurangi 3/10. Nah, 4/5 dikurangi 3/10. Kalau ada 4/5 gitu, dikurangi 3/10, disamakan penyebutnya, berarti ini 5 menjadi 10 dikalikan 2, 4-nya dikalikan 2 berarti 8, min 3. Berarti sama dengan 5/10. Sama dengan 5/10. Jadi 4/5 dikurangi 3/10, seperti ini prosesnya, sama dengan 5/10. Berarti ini sama dengan 5/10. Siapa sih 5/10 itu? Adalah cos X dikalikan cos Y. Nah, yang ditanyakan siapa? Nah, yang ditanyakan itu adalah tangen X dikalikan tangen Y. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang ditanyakan itu tangen X dikalikan tangen Y. Nah, ingat, tangen itu, tangen X, tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Ingat, kelas 10. Nah, kemudian, kalau nanti tangen Y itu berarti sama dengan sin Y per cos Y. Nah, jadi kalau tangen X itu, ingat, rumus kelas 10 ada sin X per cos X. Berarti kalau tangen Y sama dengan sin Y per cos Y. Nah, dari situ berarti tangen X dikalikan tangen Y, tangen X dikalikan tangen Y, berarti sama dengan sin X per cos X, gitu. Karena tangen X itu sama dengan sin X per cos X, dikalikan tangen Y itu berarti sin Y per cos Y. Seperti itu. Per cos Y. Nah, berarti sama dengan, itu kan sama dengan sin X dikalikan sin Y. Ini kan ada sin X dikalikan sin Y. Nah, sin X dikalikan sin Y, seperti yang diketahui, nah ini sin X sama dengan sin Y, diketahui di soal, itu sama dengan sin X dikalikan sin Y sama dengan 3/10. Nah, berarti sama dengan, sin nanti sama dengan 3/10. Dari mana? Dari dikti soal yang saya lingkari di layar sebelah kiri. Sementara cos X dikalikan cos Y, cos X dikalikan cos Y, diproses di awal tadi, cos X dikalikan cos Y itu sama dengan 5/10. Berarti ini adalah 5/10. Dari mana? Dari proses yang pertama tadi. Nah, sehingga kita cari hasilnya. Kita cari hasilnya. Berapakah 3/10 dikalikan dibagi 5/10? Berarti 3/10 dikali dengan 10/5. Berarti sama dengan adalah ini 3/5. Ya, itulah nilai dari tangen X dikalikan tangen Y setelah diproses seperti tadi sama dengan 3/5. Itulah bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 1. Ya. Nah, terus kemudian saya lanjutkan bagaimana membahas soal nomor 2. Soal nomor 2 seperti apa? Soal nomor 2 seperti ini. Nah, itu. Ini ada soal UN Matematika IPA tahun 2007. Nah, jika alfa dan beta adalah sudut lancip, di mana sin alfa itu sama dengan 3/5 dan sin beta itu sama dengan 7/25, maka nilai cos alfa plus beta sama dengan titik-titik. Ya. Tuh.
bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, persoalan nomor 2 ini akan melibatkan rumus yang pertama, yaitu cos A ditambah B sama dengan cos A dikalikan cos B dikurangi sin A dikalikan sin B. Nah, rumus itulah yang kita libatkan untuk menyelesaikan soal nomor 2. Nah, bedanya kalau soal nomor 2 itu simbolnya alfa dan beta. Kalau yang tadi rumusnya, yang tadi adalah menggunakan simbol A dan B. Nah, sementara soal yang nomor 2 ini menggunakan simbol alfa sama beta. Cuman kita menggantikan A dengan alfa dan menggantikan B dengan beta. Nah, dari sini kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Nomor 2 mau diselesaikan. Kalau ada cos alfa ditambah beta, itu tadi sesuai dengan rumus yang pertama, kalau cos alfa plus B sama dengan cos alfa dikalikan cos beta dikurangi kalau ada cos A plus B sama dengan cos A dikalikan cos B dikurangi sin A dikalikan sin B, maka cos alfa plus beta itu sama dengan tinggal menggantikan A dengan alfa, B dengan beta. Sehingga rumusnya adalah cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sin alfa dikalikan sin beta. Nah, jadi rumus cos alfa plus beta ini menggunakan rumus nomor 1, hanya berbeda simbolnya. Kalau rumus 1 itu menggunakan simbol A dan B, rumus yang soal nomor 2 ini tinggal menggantikan A dan B, A dengan alfa dan B dengan beta. Ya, selanjutkan bagaimana cara menyelesaikan. Kalau ada cos alfa sama dengan cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sin alfa dikalikan sin beta. Maka untuk menentukan cos alfa plus beta perlu logistik cos alfa, kemudian cos beta, kemudian sin alfa, kemudian sin beta. Sementara yang ada adalah sin alfa yang ada ini sama sin beta. Ya. Yang adalah sin alfa sama sin beta. Sementara cos alfanya belum ada dan juga cos betanya belum ada, sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu siapakah cos alfanya dan siapakah cos betanya. Nah, di situ dijelaskan, diketahui di soal itu kita akan menentukan cos alfa. Karena cos alfa dibutuhkan untuk menentukan cos alfa ditambah beta. Kita tentukan cos alfa. Nah, di situ diketahui sin alfa, katanya, sin alfa itu kan sama dengan 3/5. Di soal itu diketahui bahwa sin alfa itu sama dengan 3/5. Nah, dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku, ini itu alfa gitu, ini siku-siku begitu, yang namanya sin adalah depannya sudut, ini berarti 5. Dengan menggunakan Pitagoras, maka kita bisa menentukan sisi yang ada di bawah ini, sisi samping ini, yaitu 5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat itu 9, 25 dikurangi 9 itu sama dengan 16, 16 diakar itu adalah 4. Nah, 4. Nah, sehingga ini nanti akan menemukan yang namanya cos alfa itu sama dengan 4/5. 4/5. Nah, jadi cos alfanya sudah diketahui. Kemudian logistik berikutnya yang diperlukan adalah cos beta. Nah,
Di situ, di soal diketahui bahwa sin beta itu sama dengan 7/25. Kemudian dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku, gitu, siku-siku, ini beta begitu. Yang hanya sin itu ada depan. Ini 7, ini 25. Sama. Ini dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka kita akan bisa menentukan sisi sampingnya beta ini. Yaitu 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 kuadrat itu sama dengan 625. 7 kuadrat itu sama dengan 49. Berarti 625 dikurangi 49 itu sama dengan 576. 576. Berarti kalau di akar nanti sama dengan 24. Berarti ini ketemu sisi sampingnya adalah 24. Saya ulangi, untuk menentukan sisi samping ini adalah 25 kuadrat itu 625 gitu. 7 kuadrat itu 49 gitu. Dikurangi nanti akan ketemu 579. Nah, kalau di akar berarti ketemu 24. Nah, sehingga ini bisa ditentukan cos betanya. Cos betanya samping per miring sama dengan berarti 24/25. Nah, 24/25. Sehingga semua logistik yang digunakan untuk menentukan cos alfa plus beta sudah tersedia. Nah, tinggal memasukkan cos alfa tadi ini sama dengan 4/5. Nah, 4/5. Saya masukkan. Ini 4/5. Sementara cos beta tadi sudah dihitung menemukan 24. Nah, 24/25. Nah, 25. Sementara sin alfa sudah diketahui di persoalan, yaitu siapa? 3/5. Nah, dan sin betanya sudah diketahui di persoalan, sama dengan 7/25. Nah, kemudian diproses. 4 dikalikan 24 itu sama dengan 96. Berarti ini sama dengan nanti 96/5 dikalikan 25 itu ada 125 begitu. Sementara 3 dikalikan 7 itu 21 begitu. 5 dikalikan 25 itu 125. Nah, setelah dihitung begitu, 96 dikurangi 21 itu sama dengan 75. Jadi 96 dikurangi 2 itu 75. Nah, per 125. Nah, itu. Berarti sama dengan dibagi 25 dapat 3. Dibagi 25 itu dapat 3. Sederhanakan. Dibagi 25 dapat 5. Sehingga setelah diproses, nilai dari cos alfa plus beta itu sama dengan 3/5. Itulah proses bagaimana menyelesaikan soal nomor 2. Ya. Berikutnya, saya akan jelaskan bagaimana menyelesaikan soal nomor 3. Nah, adalah soal UN tahun 2008. Nah, di situ, jika tangen alfa sama dengan 1, kemudian tangen beta sama dengan 1/3, di mana alfa dan beta adalah sudut lancip, tentukan nilai dari sin alfa dikalikan beta. Ya, saya akan menyelesaikan soal itu. Bagaimanakah cara menyelesaikan soal nomor 3? Ya, di situ yang ditanyakan soal 3 itu
Siapakah nilai dari sin alfa min beta? Ya. Ingat, rumus yang terlibat untuk menyelesaikan soal nomor 3 itu adalah soal nomor 4. Nah, perhatikan soal nomor 4. Jadi, untuk menyelesaikan soal nomor 3 itu, kita butuh rumus soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4. Kalau di situ ada sin alfa, sin A dikurangi B, maka sama dengan sin A dikalikan cos B dikurangi cos A dikalikan sin B. Nah, bagaimana kalau sin alfa min beta? Nah, tinggal menggantikan alfa dengan A dan menggantikan menggantikan A dengan alfa, ada rumus keempat itu, menggantikan A dengan alfa dan menggantikan B dengan beta. Sehingga kalau ada sin alfa dikurangi beta dengan menggunakan rumus yang keempat itu, maka akan terbentuk sin alfa min beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, dengan menggunakan rumus yang keempat, tinggal menggantikan A dengan alfa dan menggantikan B dengan beta seperti ini. Ya, lanjut. Saya hapus dulu. Nah, saya lanjutkan bagaimana menyelesaikan soal nomor 3. Nah, logistik apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal nomor 3? Yaitu butuh sin alfa, butuh cos beta, butuh cos alfa, dan butuh sin beta. Nah, sementara di situ, yang adalah tangen alfa. Berarti kita bisa mencari sin alfa dengan cos alfa dengan menggunakan tangen alfa sama dengan 1. Ya. Di situ diketahui tangen alfa itu kan sama dengan 1. 1 itu sebenarnya 1/1. Nah, dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku, begitu. Nah, bantuan segitiga siku. Ini alfa, begitu. Tangen itu adalah depan bersamping. Berarti ini 1, ini 1. Sehingga bisa kita menentukan sisi miringnya. Bagaimana menentukan sisi miring? 1 kuadrat itu 1, 1 kuadrat itu 1, 1 ditambah 1, 2. Berarti sisi miringnya akan bisa kita tentukan, yaitu adalah sama dengan 2. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menentukan sin alfa. Berarti sin alfa itu adalah depan per miring 1/2. Begitu. Juga kita bisa menentukan cos alfa, karena sin alfa kita butuhkan, logistik yang kita butuhkan untuk menentukan sin alfa beta. Sin alfa sudah ditentukan. Kemudian jika kita butuh cos alfa bisa ditentukan dengan menggunakan ini. Berarti sama dengan cos itu adalah samping per miring. Sampingnya itu 1, miringnya itu akar 2. Tadi logistik sin alfa sama cos alfa sudah kita miliki. Berikutnya, kita butuh logistik cos beta sama sin beta. Diketahui di persoalan itu tangen beta. Dengan menggunakan tangen beta itu sama dengan 1/3. Kemudian dengan bantuan segitiga siku-siku, begitu. Ini beta, ini siku-siku. Tangen itu adalah depan per samping, begitu. Maka sisi miring kita bisa ketahui, yaitu 1 kuadrat 1, 3 kuadrat itu 9, 1 tambah 9, 10, berarti sisi miringnya sama dengan 10. Dengan menggunakan rumus Pitagoras. Dengan menggunakan rumus Pitagoras. Maka dari data ini kita bisa menentukan yang namanya sin beta, yaitu sama dengan depannya beta
dibagi sisi miring. Kemudian kita juga bisa menentukan cos beta adalah sampingnya beta adalah 3 per sisi miring. Sehingga logistik yang dibutuhkan untuk menentukan sin alfa min beta itu sudah kita temukan, sudah kita peroleh. Sehingga tinggal dimasukkan untuk menentukan nilai sin alfa dikurangi beta. Sin alfa sama dengan 1/2. Sementara cos betanya sama dengan 3 per akar 10. Dikurangi cos alfanya sama dengan 1/2. Sementara sin betanya sama dengan 1/10. Nah, tinggal kita hitung. Berarti 1 dikalikan 3 itu 3. Akar 2 dikalikan akar 10 itu akar 20. Akar 20. Nah, dikurangi 1 per akar 20. Nah, tuh. Kita proses selanjutnya, berarti sama dengan 3 dikurangi 1 itu 2 per akar 20. Nah, ini itu kan sama dengan 2 per akar 20 itu. Akar 20 itu kan sama dengan akar 4 dikalikan 5. Berarti sama dengan 2 akar 5. Nah, itu. Berarti ini 2 akar 5. Berarti sama dengan 2-nya disederhanakan. Nah, ini berarti 1. Berarti sama dengan 1 per akar 5. Nah, 1 per akar 5. Nah, 1 per akar 5. 1 per akar 5 itu dirasionalkan. Dikalikan akar 5 per akar 5. Dirasionalkan. Seperti ini merasionalkan seperti yang kita sudah peroleh dari guru kita waktu SMP. Nah, akar 5 dikalikan akar 5 itu 25. Berarti sama dengan 1/25 akar 5. Nah, itulah jawaban soal nomor, akar 5 dikalikan akar 5 itu bukan 25, tapi dia adalah 5. Ada kesalahan. Nah, berarti sama dengan 1/5 itu 1/5 akar 5. Akar 5 dikalikan akar 5 itu 5, sementara akar 5 itu sama dengan akar 5. Nah, itulah jawaban soal nomor 3. Jawaban soal nomor 3. Nah, kemudian saya lanjutkan pembahasan ini sampai di sini ya, pembahasan soal SNPTN, SBMPTN, dan UMUGM sampai nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 4 saya akan lanjutkan pada video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa kalian pahami dan akhirnya bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.